Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teuku Muhammad Akbil Syafiq Zaki dengan nomor induk mahasiswa 2305112122. Saya dari Prodi Program Studi Teknik Komputer dari jurusan Teknik Komputer dan Informatika Politeknik Negeri Medan. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang rancangan tugas akhir saya, yaitu rancang bangun sistem audio monitoring pembayaran QRIS real time berbasis ESP32. Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang kenapa saya membuat ini. Pertama, kita tahu kalau QRIS itu sudah berkembang di Indonesia cukup pesat, terutama di UMKM. Namun penggunaannya, informasi pembayarannya umumnya diterima pada notifikasi di smartphone. Jadi kalau kita menerima pembayaran melalui QRIS, kita selalu lihat HP dulu kalau ada yang masuk, biasanya dari notifikasi atau di aplikasinya itu. Lalu ketika merchant melakukan aktivitas lain seperti melayani pelanggan yang lain atau sedang sibuk, maka mereka tidak tahu kalau duitnya sudah masuk atau tidak di rekening mereka itu. Selain itu, notifikasi transaksi juga bisa terlewat juga oleh merchant sendiri. Karena walaupun dengar suara saja, kita tidak tahu itu suara dari QRIS atau notifikasi aplikasi lain gitu. Dan juga ini sangat kritis, yaitu kalau misalnya kita hanya mengandalkan itu, kita tidak tahu apakah QRIS-nya masuk atau tidak. Bisa jadi ada kasus penipuan di mana ada orang menempelkan QRIS palsu yang ternyata bukan milik dia itu. Karena permasalahan tersebut, saya merancang sebuah sistem yang dapat memberikan informasi transaksi melalui suara secara otomatis. Sistem ini menggunakan ESP32 untuk memantau data transaksi yang dikirimkan melalui Firebase Real-Time Database. Ketika dapat transaksi baru, sistem akan memberikan notifikasi suara melalui nominal pembayaran melalui speaker. Dengan adanya ini, merchant dapat mengetahui informasi transaksi tanpa harus melihat smartphone seperti biasanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen utama yang ada di dalam rancangan saya ini. Oke, ini saya buka. Nah, di sini kita bisa melihat ada ESP32 sebagai controller utamanya. Kemudian ESP32 ini memerintahkan DF Player Mini ini. DF Player Mini ini menyimpan data audio dalam format MP3 yang disimpan dalam microSD ini. DF Player Mini ini dikendalikan oleh ESP32 ini, di mana ESP32 mengontrol audio mana yang akan diputar. Kemudian DF Player Mini ini mengeluarkan audio melalui DAC, digital to analog, ke amplifier PAM 8403 ini, yang kemudian suaranya diperbesar lalu disalurkan ke speaker depan ini. Speaker depan ini akan mengeluarkan suaranya di hadapan pembeli yang menggunakan QRIS. Perangkat ini juga memiliki 3 buah LED di atas ini. Satu di sini adalah power, di bawah sini adalah untuk WiFi connection. Nanti dia akan berkedip-kedip seperti ini. Lalu di tengah sini adalah untuk indikator transaksi, yaitu di mana DF Player memutar file, dia akan kedap-kedip. Oke, alur kerja dari rancangan saya itu seperti ini. Pertama, pembeli akan scan QRIS statis dana yang seperti ini. Makanya saya sebut statis karena dia hanya foto saja, bukan seperti QRIS dinamis yang menggunakan layar LCD. Dan ini saya crop dari template yang diberikan oleh merchant saya seperti Dana ini. Dan bisa masuk dari GoPay, Dovo, Dana, dan bank lain, dan nominalnya bebas, bisa serendah Rp1. Bila transaksi berhasil, uang akan masuk ke rekening Dana merchant seperti ini. Dia akan muncul notifikasi seperti ini. Dan saya masukkan 15.000, nanti dia akan munculkan notifikasi dari Dana bisnis, yaitu merchant yang saya pakai. Kemudian akan diproses ke notifikasi masuk di HP Android. Dana bisnis kirim push notification yang seperti 2 ini.
Lalu MacroDroid menangkap notifikasi, yaitu regex, ekstrak nominal, dia hapus titik, dan simpan field amount. Dia akan terima lagi di bak dana ini, lalu kemudian dia isi variabelnya. Saya isi lagi ke sini, lalu dia hasil akhir ini, dia akan melalui proses regex, dia hanya mengambil angka 555 ini, rupiah dan titiknya, dan teksnya ini dibuang, hanya ini 255 ini. Lalu dia akan debug ke Firebase agar kita bisa tahu dia ini sudah masuk ke Firebase. Lalu Firebase real-time database, dia akan menerima angka tadi melalui MacroDroid HTTP post, dia akan simpan field amount. Lalu ESP32 v1 ini, dia akan polling database via Wi-Fi, dia akan baca amount, lalu akan menyusunnya dengan algoritma yang terbilang sesuai dengan nominal yang diterima. Lalu DF player mini dan SD card putar file MP3 sesuai dengan algoritma terbilang. Jadi dari DF player ini dia akan memutar file audio yang saya susun, yang dikontrolkan oleh ESP32 ini untuk menjadi nominal yang terbilang, yaitu transaksi sebesar bla 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 rupiah telah diterima. Lalu DF player mini ini melalui DAC, dia akan masuk ke amplifier PAM8403 untuk memperkuat sinyal audio dari DF player. Lalu speaker pasif 4.3 watt, dia akan mengeluarkan suara transaksi sebesar nominal rupiah telah diterima. Untuk algoritma menyusun angkanya itu seperti ini, yaitu menggunakan say number. Dia akan terima angka yang akan ada dimulai dari satuan, puluhan, ribuan, bahkan ratusan ribu, bisa sampai angka jutaan. Ya, seperti ini dia. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Livin seperti ini. Saya akan melakukan pembayaran melalui QRIS. Saya scan, kemudian saya masukkan angka acak. Misalnya seperti ini, Rp15.545. Oke, saya akan lanjut. Dan ini dia. Transaksi sebesar Rp15.545 telah diterima. Nah, baiklah, seperti itulah dia akan mengeluarkan suaranya. Dia ini sebenarnya dikumpul beberapa file yang audionya dipecah menjadi angka satuan, puluhan, satuan, belasan, dan kemudian ESP32 akan menyusun kalimat itu menjadi nominal yang didapatkan melalui Firebase yang dikirimkan melalui MacroDroid. Dan beginilah tampilan Firebase real-time database yang saya pakai. Di sini database-nya dia ada payment, lalu di bawahnya amount. Di sini nanti dia akan menerima dari MacroDroid HP merchant. Jadi misalnya seperti ini, saya akan melakukan pembayaran lagi. Misalnya saya input 2.555 seperti ini ya. Lalu saya lanjutkan. Oke, ini dia. Transaksi sebesar Nah, dia muncul di sini nanti. Rp2.555 telah diterima. Lalu kalau setelah sudah melakukan transaksi, nanti SPT2 akan mengirimkan komen untuk menghapus ini query-nya. Nah, kemudian alat ini akan menerima transaksi selanjutnya seperti itu. Lalu MacroDroid-nya itu seperti ini. Nanti dia triggernya itu dia akan menerima notifikasi dari Dana yang mengandung kata pembayaran masuk seperti yang saya tunjukkan tadi. Kemudian actionnya adalah dia akan menunjukkan notifikasi di bugnya itu. Nanti datanya itu akan masuk ke notif Dana ini, ke variabel notif Dana ini dalam bentuk string. Nanti dia munculkan lagi notifikasinya. Lalu text manipulation, nanti dia akan ekstrak teksnya itu menggunakan Dnex regex yang dari notif Dana ini, hanya untuk mengambil angkanya saja, rupiah dan titiknya dihilangkan. Lalu dia masuk lagi menjadi hanya murni angkanya saja. Lalu dia akan tampilkan lagi
Lalu dia akan kirim ini ke HTTP request. Lalu dia akan display lagi agar kita tahu kalau dia sudah masuk ke HTTP atau ke Firebase Real-Time Database. Dengan demikian, seperti itulah proses sistem dimulai dari pembayaran menggunakan QRIS. Dari pembayaran menggunakan QRIS, penerimaan nominal transaksi oleh MicroDroid, pengiriman data ke Firebase, pembacaan data oleh SP32, hingga akhirnya nominal transaksi disampaikan oleh notifikasi suara. Adapun kelebihan sistem yang saya rancang ini adalah sistem memberikan informasi melalui suara sehingga merchant tidak terus-menerus melihat layar smartphone. Selain itu, sistem menggunakan QRIS statis yang telah dimiliki oleh merchant yang dapat menerima transaksi nominal transaksi secara langsung melalui speaker. Sistem ini juga menggunakan komponen yang relatif sederhana dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan. Namun ada juga kekurangan dari sistem yang saya rancang ini. Nah, pertama, sistem ini masih bergantung pada koneksi internet, terutama alat ini masih bergantung dengan koneksi Wi-Fi. Kemudian konfigurasi juga cukup rumit juga karena merchant perlu mengkonfigurasi MicroDroid, Firebase, dan SP32 sendiri. MicroDroid itu dia harus sesuaikan dengan aplikasi yang mereka pakai. Kalau misalnya pakai OVO ya harus disetting dengan tangkap notifikasi OVO. Begitu juga dengan Dana, Mandiri, dan sejenisnya. Kemudian Firebase-nya itu juga di konfigurasi juga, mereka harus punya sendiri Firebase-nya, jangan pakai punya orang lain gitu. Dan kemudian SP32 ini juga perlu dikonfigurasi karena harus dikonfigurasi Wi-Fi-nya, hanya konfigurasi Wi-Fi-nya saja. Kemudian alat ini masih bergantung dengan listrik AC seperti ini. Ini saya colok dengan adapter. Dan kemudian ini kemungkinan dan ini juga hal ini belum tentu juga akan bekerja di masa yang akan datang karena entah kalau kebijakan suatu aplikasi itu tidak membolehkan membaca notifikasinya itu, atau kemungkinan Android tidak akan membolehkan fitur yang diberikan oleh MicroDroid lagi. Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian yang telah dilakukan, sistem audio monitoring QRIS bareng QRIS Real-Time basis ESP32 berhasil dirancang dan dibangun. Sistem dapat mendeteksi informasi nominal transaksi QRIS yang telah diterima melalui notifikasi smartphone dan memberikan notifikasi suara melalui speaker. Dengan adanya sistem ini, merchant dapat memperoleh informasi transaksi serta lebih praktis tanpa harus selalu memantau layar smartphone. Baik, saya mengucapkan terima kasih pada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Yunita Sari Siregar, dan dosen penguji Ibu Vera Damayanti dan Bapak Yunus Nuraya yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran selama proses pengujian tugas akhir saya ini. Saya juga mengucapkan terima kasih pada jurusan Teknik Komputer dan Informatika serta Politeknik Negeri Medan yang telah memberikan dukungan selama proses perkuliahan saya dan pengerjaan tugas akhir saya ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Toko Zidan selaku mitra saya yang telah membantu memberikan informasi terkait penggunaan QRIS di kegiatan usaha ini. Terima kasih juga saya sampaikan pada semua pihak yang telah membantu dalam proses perancangan dan pembangunan sistem ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan tutur kata maupun penyampaian, dan juga saya ambil video ini one take saja ini. Maaf nanti bila ada cut yang berlebih, itu saya sebenarnya agak gugup juga membuat video ini. Demikian dari penjelasan saya video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.